Salam Sobat Muda. Malam hari ini gue akan bawain tema tentang pemuda yang bertanggung jawab pada Imamat 6 ayat 1-7. Sebelum itu masuk program Renungan Anak Muda. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala rahmat anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau menyertai kami, mampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bacakan firman Tuhan dari Imamat 6 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebusan salahnya. Sebagai korban penebusan salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkan kepada imam. Ayat terakhir, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Demikian firman Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan dalam perjanjian lama pada Imamat 6 ayat 1-7, di mana Tuhan berbicara langsung kepada Musa bagaimana tata cara tentang penebusan salah. Kitab Imamat berbicara mengenai tata cara bagaimana umat Israel harus melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan, namun tidak semua orang bisa mengakui akan kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat. Melakukan kesalahan bisa merusak sebuah relasi atau penilaian terhadap diri kita. Namun ketika kita bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kita lakukan, itu bisa menolong kita untuk memperbaiki relasi kita. Kesalahan yang kita perbuat tidak hanya merusak akan relasi sesama kita, tapi juga merusak apa yang menjadi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal. Sebagai orang percaya, tentunya sebagai sobat muda, kita harus melihat dan menilik bagaimana kita belajar dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Imamat 6 ayat 1-7, bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Musa mengenai tata cara yang harus dilakukan kepada umat Israel apabila umat Israel mengalami suatu kesalahan. Dalam bacaan kita ini, umat Israel diingatkan bahwa bersumpah dusta bukan hanya merusak hubungan dengan sesama saja. Dalam ayat 3 kita baca tadi, tetapi relasi kita dengan Tuhan pun menjadi rusak, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Umat pun dianggap berubah setia kepada Tuhan. Kalau kita bisa bandingkan dalam Bilangan 5 ayat 5-8. Tapi di sisi lain, pada firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita diingatkan sebagai anak muda untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah kita perbuat. Kita baca ayat 4-5. Kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat. Seperti yang sudah saya singgung awal perkataan tadi, tidak semua orang bisa saja berbuat salah. Namun
tidak semua orang bisa mengakui kesalahan, dan ketika mengakui dia bertanggung jawab atas kesalahan itu sendiri. Ini yang perlu kita renungkan sobat muda. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita belajar untuk mengakui akan kesalahan kita dan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Itu bentuk respon kita sebagai anak muda. Dan tentu ketika kita bertanggung jawab, tentu apa yang menjadi kesalahan kita itu kita bisa perbaiki. Ada sebuah rekonsiliasi di situ. Mungkin yang tadinya lawan partner kita atau teman kita, ketika kita melakukan kesalahan, dia merasa kesal, tapi karena kita ada itikat yang baik, bertanggung jawab, ada sebuah rekonsiliasi di situ, memulai hubungan yang baru kembali. Dan tidak hanya sesama saja, tapi hubungan vertikal dengan Tuhan itu akan kembali juga. Sebagai orang percaya, tanggung jawab kita itu adalah pertama-tama adalah kepada Tuhan yang telah menciptakan dan membuat kita, yang menciptakan dan menebus kita dari dosa, serta memberikan hidup kita. Hubungan vertikal yang saya maksud, yang telah saya singgung sebelumnya, merupakan suatu sumber kemampuan manusia untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, lalu kepada sesama, kepada saudara seiman dan sesama manusia. Saya ulangi, hubungan vertikal ini merupakan suatu sumber kemampuan manusia untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada saudara seiman dan kepada sesama manusia. Catatan yang penting yang perlu digarisbawahi kepada sobat muda, tanpa pertanggungjawaban kepada Allah, maka kita tidak mungkin akan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Itu penting. Tanpa pertanggungjawaban kepada Allah, maka kita tidak akan mungkin bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Sobat muda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jadilah sobat muda yang bertanggung jawab. Mungkin Anda mengalami suatu masalah yang pelik dalam kehidupan Anda ketika Anda melakukan suatu kesalahan dan Anda berusaha lari dari tanggung jawab itu. Jangan lakukan itu, tapi teruslah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dan bertanggung jawab. Tidak usah malu, tidak usah merasa rendah diri atas apa yang kau alami dalam situasi kondisi seperti ini. Mungkin sobat muda sedang mengalami hal yang terjadi pada perenungan pada malam hari ini. Berusaha lari dari akan tanggung jawab yang sudah sobat muda lakukan. Mungkin terasa pelik dalam kehidupan sobat muda. Jangan lari, tapi serahkan segala apa yang menjadi pergumulan sobat muda kepada Tuhan. Tentu Ia akan membantu sobat muda. Saya akan berdoa kepada sobat muda untuk melewati situasi fase kehidupan sobat muda atas tanggung jawab yang harus sobat muda hadapi hingga saat ini, atas tanggung jawab sobat muda yang harus sobat muda lewati hingga saat ini, dengan berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jamah setiap para pemuda yang hingga pada malam hari ini mengalami situasi kondisi yang pelik, Tuhan, terlebih dalam bertanggung jawab, seakan-akan lari dari tanggung jawab yang harus dia hadapi, yang harus dia lewati hingga pada malam hari ini. Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk melewati situasi kondisi yang terasa pelik dari kacamata mereka sendiri, tapi biarlah mereka boleh melihat dan menilik dari kacamata akan kebenaran firman-Mu, bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja oleh karena penyertaan-Mu. Ajar mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang boleh mereka lakukan, Tuhan, sekalipun itu sukar, sekalipun itu harus melalui banyak proses dalam kehidupannya. Tapi lewat pertanggungjawaban yang boleh ia lakukan,
ada sebuah kasih yang baru yang ia boleh rasakan dalam kehidupannya ya Bapa, sehingga ia boleh berdampak dan membawa kasih yang seutuhnya yang daripadamu bagi orang-orang di sekitar. Tuhan, mampukan mereka untuk melewati setiap proses kehidupannya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu bertanggung jawab untuk hal apapun itu Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dimuliakan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.